sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau dari Saka pribadi, kalau ngajak sumpah pocongnya Saka hayu. Malah Saka kepengen dari dulu tuh. Jadi Saka tuh udah capek ngomong kor-kor kayak gimana tuh nggak ada yang ngedenger. Dari dulu, dari pertama Saka keluar tuh ngomong kayak gimana tuh nggak pernah ada yang ngedenger. Jadi ini kan momen langka ya yang jarang Saka temui. Jadi Saka ini kan emang tidak bersalah. Jadi kan bukan kenyataannya Saka ini melakukan. Jadi Saka ini tidak benar-benar tidak bersalah. Dan Saka tidak tahu menau dengan kasus Vina ini. Ya kita tantang Rudiana untuk sumpah pocong. Coba lihatin Temil. Coba. Nah itu surat bacakan. Perihal undangan sumpah pocong. Keras. Nomor 079/S. Langsung intinya aja. Intinya. Kepada siapa? Kepada yang terhormat Saudara Ibtu Rudiana di tempat. Yang kedua, bahwa sehubungan dengan pernyataan Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang berbunyi yang berani untuk bersumpah pocong atau sumpah apapun, demi Allah 7 turunan saya mati semua kalau saya bohong. Jika Saudara Ibtu Rudiana tidak pernah merekayasa dugaan pembunuhan almarhumah Vina dan almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Terus sedikit lagi. Bahwa klien kami sebaliknya juga pula berani untuk bersumpah pocong dan sumpah apapun jika klien kami tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan almarhumah Vina dan almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Selanjutnya, bahwa untuk itu demi mencari kebenaran sebenarnya dan tidak berbohong, kami bermaksud untuk mengundang Saudara Ibtu Rudiana bersama klien kami untuk melaksanakan sumpah pocong bersama. Bahwa adapun materi sumpah pocong yang akan dilaksanakan meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap klien kami yang pernah dilakukan, lalu pengarahan untuk memberikan keterangan palsu dan rekayasa pembunuhan. Kisahkan sumpah-sumpah yang ada di Cirebon. Sebenarnya di Cirebon tuh ada sumpah, namanya sumpah Banyucis. Itu sumpah Banyucis itu dilakukan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas. Itu memang luar biasa, lebih dari ini sumpah pocong. Cuman secara ini sih memang itu peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah, tongkat itu. Nanti siapapun yang bersumpah itu tongkatnya dicelupkan ke air yang ada di situ, Mas, air sungut, kemudian dilakukan sumpah itu. Cuman kadang-kadang kuncennya juga nggak berani, Mas, karena saat itu juga akan terlihat buktinya siapa yang berbohong. Makanya kalau sumpah Banyucis itu di Cirebon kayaknya sudah jarang sekali, kecuali kita ingin menampilkan dengan cara yang luar biasa, ingin menyatakan dengan cara luar biasa. Saya yakin Saka akan berani melakukan itu, sumpah Banyucis kalau di Cirebon, dan itu luar biasa hebatnya. Dampaknya akan luar biasa karena terjadi pada saat itu juga. Nah, kalau sumpah Banyucis tadi, kau berani juga? Berani ya. Malah yang ditunggu-tunggu. Sumpah Banyucis luar biasa, Mas. Yang ditunggu-tunggu. Iya. Nah sekarang pertanyaan tinggal Ibtu Rudiana berani nggak menerima tantangan ini, ya kan? Rudiana itu salah panggung, di situ banyak jawaban-jawaban yang terbata-bata. Kemudian pengakuannya tentang adanya CCTV kan sudah jelas. Ada, katanya nggak masalah dia nggak ada CCTV, lihat pembunuhan, ada masalah. Yang penting ada nggak gerombolan geng motor lewat, ada nggak Sakatata lewat, itu aja yang paling penting. Nah, kemudian kalau dia mengatakan sumpah pocong, ya karena dia menyadari bahwa orang yang diarahkan itu kayak Liga Akbar dan dia sudah mencabut. Nah, satu-satunya dia grogi, dia kan polisi. Dia harusnya scientific crime investigation itu dia tidak dilakukan. Sekarang bisa, kalau misalnya ini semua fitnah bisa. Tapi malah mengarahkan menggunakan pengacara yang banyak 60, pakai lawyer yang itu saja, lawyernya dia lagi gitu. Dan dia nggak dibela oleh Polri tidak menyiapkan dia sebagai pengacara. Nah, berarti dia udah berbicara sendiri, menyadari bahwa dia melanggar tentang ketentuan standar prosedural yang dijadikan acuan oleh Polri gitu. Akhirnya dia grogi, dia mengatakan dia akan sumpah pocong, tapi sumpah pocongnya melenceng lagi. Bukan masalah merekayasa atau mengarahkan, tapi bahwa itu yang mati anakku. Kalau bukan anakku, aku berani sumpah. Sumpahnya itu doang. Itu doang. Iya. Nah, sekarang dari awal sebelum dia menantang, Saka juga siap untuk sumpah pocong. Sumpah apa? Tongkat apa? Banyucis. Ini sumpah yang betul-betul laknatullah. Jadi bahwa ini anak tidak pernah dituduhkan dan dia menjalani perjalanan yang tidak dilakukannya. Bagaimana kalau anak kalian semua yang mengalami hal seperti ini? Itulah yang membuat dia menjerit. Di samping melakukan sumpah, dia sudah melakukan PK, dan kita secara hukum ya kita betul-betul menghadirkan saksi-saksi
fakta dan saksi-saksi ahli. Dan alhamdulillah saksi ahli itu mendukung kita semua. Dan jangan takut buat Dede. Sekalipun Aib, kalau kamu mau sadar Aib ya, selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekayasa Rudiana, kamu tidak akan dipidana, tidak akan diberangkatkan itu. Tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Karena dia disuruh. Jadi yang kalau emang ada kesaksian palsu yang diarahkan, Iya. yang bersalah adalah Rudiana yang menyuruh. bukan yang bersumpah palsu ini gitu. Tapi kalau dia masih ikut dan takut dan ternyata kita bisa membuktikan, ternyata bisa dibuka sendiri bukan mereka pelakunya, kemudian hakim membebaskan mereka, maka Aib akan terbalik menjadi penjara menggantikan mereka ini. Aib, kamu harus sadar dari sekarang gitu. Karena menurut keterangan ahli pengadilan kemarin, selama orang bisa jujur dan dia mengakui bahwa dia adalah rekayasa diarahan oleh, sanksi pidananya bukan kepada yang disuruh. tapi yang menyuruh. Jadi Dede udah selamat gitu. Jadi pihak kepolisian nggak usah lagi ngejar-ngejar Dede dengan Pak Deddy Mulyadi, Dede, Liga Akbar, nggak perlu. Enggak, ya. Buat pengecara-pengecara yang blow-on itu ya, ini bukan kecelakaan. Kalau kecelakaan siapa yang ditabrak? Bukan, itu kecelakaan tunggal. Dan kita bukan mau mengarahkan dari satu peristiwa pembunuhan ke kecelakaan, tapi dari awal memang sudah kecelakaan tunggal, tiba-tiba berubah gara-gara penyelidikan tanpa ada surat yang dilakukan oleh Rudiana dan anak buahnya, kemudian ditangkaplah ini. Jadi Rudiana ini ya kita turut berduka cita anaknya meninggal, tapi dia juga yang mengakibatkan orang yang tidak salah dihukum, ya Rudiana juga harus dihukum. Nah, apalagi dia udah mengarah lagi ke hukum Tuhan lagi, kalau sumpah pocong dan sumpah tongkat Banyucis itu lebih parah lagi. Dia akan kena dapat siksa dunia dan akhirat. Cis itu tongkat mas, cis itu tongkat. Cis Banyucis. Jadi tongkatnya dicelupkan ke air. Selama ini kan orang suka bilang saya berharap apa sumpah pocong dulu kan. Saya dulu bilang Mas Surya, presiden itu harus sumpah pocong tidak korupsi gitu. Tapi banyak yang ngejek saya, itu nggak apa-apa kan. Dia pikir kalau hidup mau jadi negara kaya presiden tiba-tiba korupsi, ya buat apa? Lebih kalau kamu janji nggak korupsi, betul-betul nggak korupsi. Ya. Jadi sumpah pocong beneran gitu. Padahal nggak akan ada yang berani. Gitu Saka ngikutin, Rudiana ngikutin, oh yaudah. Ternyata banyak juga yang ikut suara apa sumpah pocong ya. Itu nggak kira-kira. Ya. Saya berharap jangan berpikir ini ada pocong di antara kami atau di kasus ini, tapi mereka ini mau mati kalau bohong. Nggak kira-kira kita habis itu dipocongin gitu kan. Nah, tinggal arahnya, kata ahli bilang mau pocongnya masuk neraka atau masuk surga. Nah, kalau nanti kalian benar ya dia masuk surga. Saka kalau misalnya benar, Saka masuk surga. Rudiana masuk neraka. Tapi kalau Saka bohong, Saka yang masuk neraka, Rudiana masuk surga. Saka yakin Saka masuk neraka atau masuk surga? Kalau yakinnya ya Saka masuk surga, cuma kan Saka kan perilakunya sama orang tua dulu Saka dibilang susah. Ya kalau dari Saka pribadi, kalau ngajak sumpah pocongnya Saka hayu, malah Saka pengen dari dulu tuh. Jadi Saka tuh udah capek ngomong kor-kor kayak gimana tuh nggak ada yang ngedenger. Dari dulu, dari pertama Saka keluar tuh ngomong kayak gimana tuh nggak pernah ada yang ngedenger. Jadi ini kan momen langka ya yang jarang Saka temui. Jadi Saka ini kan emang tidak bersalah. Jadi kan bukan kenyataannya Saka ini melakukan. Jadi Saka ini tidak benar-benar tidak bersalah. Dan Saka tidak tahu menau dengan kasus Vina ini.